Satria Kekasih Dewa. Dalam episode pertama dengan judul Sabda Naga Puspa Kresna bagian yang kedua, Arya Kamandanu menghela nafas panjang. Ia perhatikan wajah anaknya yang telah berusia 18 tahun. Masih terbayang ketika tangan mendiang istrinya membelai tubuh dari jambu nada yang tampak aneh. Pertama dan terakhir kali, dengan histeris Sakawuni melihat totol hitam yang terdapat pada tubuh jambu nada. Totol hitam itu berupa seperti sisik ular naga, menutupi seluruh tubuh anaknya dari kaki sampai wajahnya. Sehingga pada saat ini semakin jelas, totol hitam itu membentuk sisik ular naga. Bahkan untuk saat ini, totol hitam itu layaknya sisik yang tertimpa sinar matahari yang begitu mengkilat. Walaupun jambu nada tidak merasa risih dengan totol hitam itu, tapi dia tidak tega harus melihat orang teriak histeris ketika melihat dirinya, sehingga hampir seluruh tubuh jambu nada selalu dibalut dengan kain yang tebal. Dan setiap kali turun gunung ke desa yang berada di bawah kaki lereng Arjuna atau pergi ke Bukit Panampihan menemui neneknya yaitu Dewi Tunjung Biru, maka jambu nada selalu menggunakan caping lebar untuk menutupi wajahnya. Jambu nada panggil ayahnya. Setelah ayah bersemedi, ayah mendapat sedikit petunjuk tentang naga Puspa Kresna. Walaupun secara lahiriah kulitmu belum tersentuh oleh gigitan ular hitam Krishna, namun tenaga simpanan yang ada pada dirimu sangat berlipat-lipat, mungkin akan terus bertambah, dan ayah tidak tahu sampai di mana batasnya, kata Arya Kamandanu kepada jambu nada. Sembari memandangi wajah anaknya, mungkin sebuah anugerah untukmu wahai putraku, ucap Arya Kamandanu bersyukur. Pada awalnya, Arya Kamandanu merasa heran akan perkembangan ilmu yang didapat dari anaknya. Karena tanpa adanya latihan, anaknya telah menguasai aji sepi angin serta ilmu naga Puspa Kresna sampai pada tingkat puncak. Bahkan, orang yang menguasai naga Puspa Kresna hanyalah orang yang telah digigit oleh ular hitam Kresna. Ular yang hanya terdapat dalam dongeng menurut orang-orang. Hanya Eyang Empu Sasi dan dirinya yaitu Arya Kamandanu yang pernah bertemu dengan ular hitam Kresna. Untuk Arya Kamandanu berhasil selamat setelah digigit ular tersebut. Arya Kamandanu berkata kepada jambu nada, "Kamu harus melakukan tapa geni selama 40 hari 40 malam. Ayah tidak tahu apa yang terjadi setelah kau mampu melewati tapa geni itu. Ayah pernah melakukannya, tapa pati geni. Setelah ayah digigit ular hitam Kresna, ayah mendapati naga Puspa Kresna. Akan tetapi, waktu itu keadaan ayah tidak bisa dikendalikan oleh ayah sendiri. Ayah dikuasai oleh ular hitam Kresna, sehingga dengan petunjuk Eyang Empu Lunggah, ayah melakukan tapa geni," ucap Arya Kamandanu sembari memegang pundak jambu nada. Jadi, setelah ayah melakukan tapa geni itu, ayah bisa menguasai ular hitam Kresna? Tanya jambu nada kepada Arya Kamandanu. "Benar putraku. Seandainya ayah tidak bisa melewati tapa geni tersebut, ayah akan terus dikuasai oleh ular naga hitam untuk selama-lamanya. Dan menurut Eyang Empu Lunggah, tidak ada kekuatan yang akan dapat menghentikan kegilaan ayah setelah dikuasai oleh ular naga hitam. Jadi, ayah akan menjadi gila terus, ayah?" Tanya jambu nada lagi. "Ya, ayah selamanya akan menjadi gila. Dan mungkin tidak menjadi ayahmu, tapi akan terus menjadi ular naga hitam, yang mana ular tersebut terus meraung-raung dan menghancurkan apa saja yang ada di depan ayah. Tapi syukurlah ayah berhasil melewati semuanya dengan berserah kepada Sang Hyang Widi," jawab Arya Kamandanu.
Jambu Nada menundukkan wajahnya, berpikir bagaimana dengan dirinya nanti. Apakah ia akan menjadi gila sama seperti ayah dahulu jika ia tak mampu menguasai dirinya? Tapi Jambu Nada, hal yang ayah alami berbeda dari yang kamu alami saat ini, Nada, kata Arya Kamandanu. Saat ini kamu telah mampu menguasai naga Puspa Kresna sampai ke tingkat paling tinggi. Seperti yang ayah katakan tadi, tanpa gigitan ular naga hitam, kamu telah mempunyai tenaga simpanan yang menjadi syarat untuk menguasai naga Puspa tahap ketiga. Dan ayah yakin kamu telah menguasai kekuatan dari ular naga hitam. Lanjut Arya Kamandanu berucap kepada Jambu Nada. Jadi, untuk apa aku melakukan tapa geni itu, ayah? Tanya Jambu Nada kembali dengan menatap wajah ayahnya. Pada awalnya, ayah pun berpikir demikian, bahwa kamu tidak perlu melakukan tapa geni itu, ucap Arya Kamandanu. Tapi setelah ayah bersemedi di dalam goa, tempat ayah menyimpan pedang naga puspa, ayah mendapati bisikan yang mengharuskan kamu melakukan tapa geni 40 hari 40 malam. Ucap Arya Kamandanu kepada Jambu Nada. Jika itu yang menjadi keharusan, maka aku akan melakukannya, ayah, jawab Jambu Nada. Saya mohon petunjuk dari ayah, apa saja dan bagaimana tapa itu harus dilakukan. Jambu Nada mendongakkan wajahnya ke atas untuk melihat tubuh ayahnya yang telah berdiri. Baiklah putraku, nanti malam kamu akan memulai tapa geni itu. Kamu harus mempersiapkan diri, lahir dan batin kamu, ucap Arya Kamandanu kepada Jambu Nada. Selama dalam tapa geni, berserahlah kepada Sang Hyang Widiwasa.